Halo Sobat ICC, berjumpa kembali di dalam Devotion Gereja ICC. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Untuk Devotion kita kali ini, saya akan beri judul Kedewasaan. Mengenai kedewasaan, saya yakin saudara semua kebanyakan pernah mendengar perkataan seperti ini. Menjadi tua adalah sebuah kepastian, tetapi menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Menjadi dewasa secara mental, secara pikiran adalah pilihan kita. Dan saya pun yakin saudara-saudara bahwa kedewasaan secara rohani pun adalah pilihan kita. Apakah kita mau untuk dewasa secara rohani atau tidak? Nah, hanya saja persoalannya ketika bicara tentang kedewasaan rohani, terkadang sulit bagi kita untuk mengetahui apakah kita benar-benar sudah mengalami kemajuan, kedewasaan dalam rohani kita atau belum. Lalu bagaimana caranya supaya kita mengetahui dan kedewasaan seperti apa yang Tuhan inginkan? Mari kita baca di dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 14. Dikatakan di sini bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Yang ingin saya garis bawahi adalah dikatakan di sini adalah kedewasaan penuh. Di dalam bahasa Inggrisnya ini diterjemahkan secara berbeda. Mari kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Dikatakan bahwa till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Dikatakan kedewasaan penuh di sini ditulis sebagai to a perfect man. Apakah berarti dewasa itu artinya kita sempurna, tidak ada cacat? Nah, mari kita lihat di dalam pemahaman bahasa aslinya. Di dalam bahasa aslinya, di bahasa Yunani, kedewasaan penuh ini adalah katanya anair teleios. Anair adalah artinya laki-laki dewasa, sedangkan teleios di sini artinya bukanlah sempurna tanpa cacat seperti yang kita bayangkan. Tetapi teleos di sini mengacu kepada menjadi utuh. Yang artinya utuh sini adalah utuh untuk kita bisa memenuhi tujuan dari sesuatu yang apa yang diciptakan. Artinya kita menjadi utuh untuk kita bisa memenuhi tujuan kita diciptakan, yaitu untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Itu yang dimaksud di sini. Ya, jadi kedewasaan di sini adalah kita bisa memenuhi panggilan yang hidup kita, menyenangkan Tuhan dari sana. Dan kita lanjut lagi pembacaan di ayat 14, saya ulangi lagi. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ketika kita menjadi utuh, ketika kita menjadi dewasa dipenuhi oleh Kristus, maka kita tidak akan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah the wind of doctrine. Yang dewasa, kita tidak akan dipengaruhi, tidak diombang-ambingkan oleh doktrin-doktrin yang tidak sesuai. Nah, jadi itu ciri yang salah satu ciri, dan saya bukan bilang ini satu-satunya ciri, tapi ini adalah salah satu ciri bahwa kita sudah dewasa rohani. Kita tidak akan diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya supaya kita benar-benar bisa menjadi pribadi yang utuh, memenuhi panggilan kita, dan tidak diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Caranya adalah kita perlu memiliki cara berpikir rohani. Seperti apakah cara berpikir rohani dan bagaimana? Mari kita lihat di dalam kitab Roma 12 ayat 2. Ini adalah sebuah ayat yang cukup populer. Saya yakin saudara pun pernah mendengar ayat ini. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini kata-kataan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yang artinya adalah kita jangan sama dengan semangat zaman ini. Di mana semangat zaman ini hanya memikirkan yang saat ini saja, yang sementara ini. Kita perlu memikirkan, berpikir dari sudut pandang kekekalan. Ini yang Tuhan harapkan dari kita. Cara berpikir rohani adalah kita melihat dari sudut pandang kekekalan. Sehingga apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Di sini dikatakan, diterjemahkan di dalam Alkitab Bahasa Indonesia adalah membedakan manakah kehendak Allah.
Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya Yunani, dikatakan membedakan di sini adalah dokimatsu, yang artinya lebih tepat diterjemahkan sebagai to test, to scrutinize, atau artinya adalah menguji. Ya, menguji. Jadi kalau kita lihat di sini adalah sehingga kamu dapat menguji manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ketika kita memiliki sudut pandang dari kekekalan, kita dapat menguji apakah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Apakah ini baik, berkenan kepada Allah, dan apakah ini sempurna. Kita perlu menguji semuanya, termasuk menguji pemberitaan firman yang kita dengar. Ya, betul. Menguji kebenaran firman, ya benar. Menguji kebenaran pemberitaan firman yang kita dengar. Contohnya seperti ini. Ketika saudara mendengar apa yang saya sampaikan saat ini, apakah yang saya sampaikan ini pasti benar? Belum tentu. Apa yang saya sampaikan saat ini bisa saja keliru. Saudara perlu mengujinya. Yang tidak pernah salah adalah firman Tuhannya. Tetapi apa yang saya sampaikan tentang firman Tuhan ini bisa saja salah. Dan saudara perlu mengujinya. Saudara perlu melihatnya dari sudut pandang kekekalan dan menguji apakah ini memang sesuai dengan kehendak Tuhan, berkenan, dan apakah ini yang sempurna. Dengan seperti itu, maka kita akan menjadi pribadi yang utuh, yang dewasa, dan tidak diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menguji apakah ini kehendak Allah atau bukan? Nah, tidak ada cara yang lain selain kita perlu membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan menggali kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau sudah bicara tentang menggali firman Tuhan, seringkali saya mendapatkan respon seperti ini. Tapi kalau saya baca firman Tuhan itu, kadang bahkan seringkali saya itu tidak paham, saya seringkali bingung. Sehingga orang ini tidak lagi melanjutkan pembacaan firman Tuhannya. Padahal, ketika kita merasa bingung, ketika kita tidak mengerti dengan sebuah firman Tuhan, seharusnya kita berkata, puji Tuhan. Karena artinya ketika kita bingung dan tidak mengerti, kita mempunyai bahan yang bisa kita bawa ke dalam doa-doa kita. Kita punya bahan pembicaraan dengan Tuhan, kita bertanya pada Tuhan, apa maksud firman Tuhan ini? Dan bukankah ketika kita tidak mengerti dan bingung, kita akan terus merenungkannya siang dan malam? Dan bukankah ini yang Tuhan inginkan dari kita? Merenungkan firman-Nya siang dan malam. Dan ketika kita terus-menerus merenungkan firman Tuhan, saya yakin, saya percaya Tuhan akan membukakan pewahyuan kepada kita. Karena seperti yang tertulis di dalam kitab Matius 7 ayat 7-8 yang dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Dan juga seperti yang tertulis di dalam kitab Hosea 6 ayat 3 yang berbunyi, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, menggali kebenaran firman Tuhan-Nya, Tuhan pasti akan membukakan pewahyuan pada kita. Dan ketika kita mendapatkan pemahaman kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita dan akan menyegarkan diri kita. Jadi, saya mendorong kita semua, mari saudara-saudara kita membaca firman Tuhan, kita kembali haus akan kebenaran firman Tuhan, dan kita benar-benar menggali. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita dengan kebenaran yang dibukakan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman yang sudah kami dengar hari ini. Kami mau Tuhan Yesus merespon firman-Mu ini Tuhan. Kami mau datang kepadamu, kami mau membaca firman-Mu, menghampiri diri-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau Engkau begitu mudah untuk kami dekati. Engkau begitu mudah untuk kami akses Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan datang kepadamu melalui pembacaan akan firman-Mu Tuhan. Berkati pembacaan firman kami Tuhan, dan bukakanlah kebenaran-kebenaran-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat menguji setiap hal yang di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang dewasa secara rohani dan tidak lagi diombang-ambingkan oleh apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami serahkan Tuhan Yesus setiap pendengaran ini ke dalam-Mu Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar ini Tuhan Yesus bukan menjadi pengetahuan semata, tapi sungguh menjadi sesuatu yang mengubahkan diri kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian untuk devotion kita kali ini. Sampai berjumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.